Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dengan nikmat inilah kita dapat melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Dan di bulan inilah, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan ampunan, kita dapat melaksanakan berbagai ibadah di bulan ini seperti ibadah saum dan sholat tarawih, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan Allah juga melipat gandakan pahala kita serta mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Sahabat gemar Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan yang Allah berikan ini kita akan mengupas satu tema, yaitu tentang merasakan kenikmatan beribadah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita atau Allah menciptakan kita ke dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Maka segala aktivitas apapun yang kita kerjakan mesti dilakukan, diniatkan hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan alhamdulillah Allah berkat inayahnya, berkat ridhonya, berkat rahmatnya, kita dapat melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Dan lantas pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah? Apakah dalam melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, saum Ramadan, kita sudah merasakan begitu nikmatnya beribadah? Bayangkan betapa bahagianya hati kita, betapa tenangnya jiwa kita jika kita merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam beribadah, dalam merasakan kenikmatan beribadah, sesungguhnya orang-orang yang telah merasakan nikmatnya beribadah, mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa. Mereka telah mendapatkan makom atau kedudukan yang tinggi di antara manusia-manusia yang lainnya. Karena apa? Karena dari miliaran manusia hanya sedikit yang mau beribadah. Dan dari yang sedikit dan dari yang mau beribadah hanya sedikit yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan yang bersungguh-sungguh dalam ibadah hanya sedikit yang benar-benar bisa merasakan nikmatnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah adalah orang yang hebat, orang-orang yang sudah mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah bagi mereka adalah bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja atau menjadi beban bagi mereka, melainkan menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah kesenangan, rehat, dan aktivitas yang penuh dengan kenikmatan. Ya, sebagaimana hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yakni ketika melakukan perjalanan yang begitu melelahkan, beliau bersabda kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Berdirilah wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau adalah istrinya Nabi Muhammad, waktu itu berkata, Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat, lalu ia berdiri hingga bengkak kedua kakinya. Lalu Aisyah pun bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat
sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah. Lalu Rasul pun menjawab, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, setingkat Rasul saja yang sudah dijamin surganya oleh Allah, begitu menikmati, begitu semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena ibadah bagi beliau itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, melainkan menjadi tanda rasa syukur kepada Allah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana dengan kita? Terkadang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah kita selalu dinanti-nanti, ditunda-tunda, atau terkadang rasa malas itu selalu ada. Nah, ikhwafillah, betapa sulitnya mencapai kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diistiqomahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, agar nikmat dalam beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Quran, doa dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selain itu adalah doa tuntunan dari Nabi, yaitu yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwafillah, ketika kita belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, ingatlah bahwasanya Allah selalu memberikan kita kesempatan berulang-ulang agar kita bisa berikhtiar untuk mencapai manisnya ibadah kepadanya. Lantas ketika kita masih belum bisa mencapai kenikmatan itu, tapi kita selalu berusaha bersungguh-sungguh, bermujahadah karena Allah, insya Allah di situ pasti ada pahalanya. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Allah selalu melihat ikhtiar kita. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, carilah manisnya ibadah pada 3 perkara. Yang pertama itu adalah salat, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga doa. Dan apabila kalian telah mendapatkannya, maka jagalah dan pujilah Allah akan hal itu. Namun ketika kalian belum mendapatkannya atau tidak mendapatkannya, maka sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu telah tercabut atas kalian. Maka ikhwan fillah, mari kita cek diri kita masing-masing, mari kita berintrospeksi diri, mari kita muhasabah diri, apakah kita masih dalam sholat atau dalam berdoa atau dalam membaca Al-Quran masih tergesa-gesa atau selalu melalaikannya. Nah, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa saja hal yang mesti kita ikhtiarkan agar kita bisa mencapai kenikmatan dalam beribadah kepada Allah? Di antaranya yaitu yang pertama adalah dengan mengupgrade ilmu. Karena ilmu itu sangat erat kaitannya dengan ibadah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tuntutlah ilmu tanpa mengesampingkan ibadah, dan beribadahlah tanpa melepaskan ilmu. Disadari atau tidak, ketika kita malas beribadah, ketika kita futur, ketika kita tidak nikmat dalam beribadah, mungkin bisa jadi karena kita selalu menyepelekan thalabul ilmi. Kita selalu menganggap tidak penting majelis ilmu. Kita selalu menjauh dari alim ulama, dari para asatid, atau dari orang-orang yang berilmu, ya, sehingga kita menjadi tidak semangat lagi dalam beribadah. Padahal majelis ilmu itu adalah tempat di mana kita bisa recharge kembali iman kita, sehingga kita bisa merasakan semangat beribadah dan nikmat dalam beribadah. Kemudian yang kedua, ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan cara
menghadirkan hati dan fokus dalam ibadah. Ya, menghadirkan hati di sini maksudnya adalah kita ikhlas beribadah semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah dan pahala darinya. Dan kita juga menyadari bahwasanya Allah itu melihat kita. Ya, tingkat ihsan di sini. Allah melihat kita beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak merasakan hal itu, maka kita harus merasakan bahwa kita melihat Allah dalam beribadah. Ikhwan fillah, contohnya dalam melaksanakan sholat, kita benar-benar menghadirkan hati, kita menyadari bahwasanya kita itu sedang sholat. Kita bukan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, kita sedang sholat, kita sedang menghadap kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha gagah, Allah yang maha kuat, Allah yang selalu memberikan kita pertolongan. Dan kita menyadari bahwa diri kita hanyalah manusia yang lemah, manusia yang tidak punya apa-apa, manusia yang kecil, manusia yang hina. Dan selain itu dalam sholat juga kita harus fokus di sini artinya kita fokus pada gerakan dan bacaan. Fokus pada bacaan maksudnya kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Untuk itu dalam meraih kenikmatan beribadah kita dianjurkan untuk bisa meresapi atau memahami bacaan-bacaan kita dalam sholat. Kemudian ikhtiar yang ketiga adalah dengan meninggalkan dosa. Karena dosa ini selain membuka keburukan-keburukan, tapi ia juga menjadi faktor terbesar dalam tercabutnya nikmat dalam beribadah kepada Allah. Dosa itu diibaratkan dengan racun, setetes racun yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka sesungguhnya racun itu pasti akan menyebar ke dalam air tersebut, pasti akan menjadi racun air tersebut juga. Sebagaimana dengan hati kita, ketika kita melakukan dosa sekecil apapun itu, pasti ia akan menodai hati kita. Entah itu kita menjadi kurang semangat lagi dalam sholat, menjadi tidak khusyuk lagi, menjadi ingin cepat-cepat sholatnya, menjadi ditunda-tunda misalnya sholatnya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana ketika dosa itu terus-menerus dilakukan? Ya pasti pengaruhnya akan lebih besar kepada hati kita. Nah, lalu berbicara tentang dosa, bahwasannya kita manusia itu tidak lepas dari berbuat dosa. Entah itu dosa kita kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak mungkin, atau langsung dosanya langsung kepada Allah, ya. Nah, tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam atau tiap-tiap manusia itu pasti punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat, orang yang selalu kembali kepada Allah, ya, ketika berbuat salah menyadari bahwa ia telah berbuat salah, lalu memperbaiki dirinya dan meninggalkan dosa-dosanya di masa lalunya. Kemudian ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita yang keempat, yang terakhir adalah dengan cara memiliki sifat zuhud. Sifat zuhud ini berarti kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Ya, seperti melakukan atau berlebihan dalam melakukan hal yang mubah. Nah, berlebihan dalam melakukan hal yang mubah sehingga membuat kita lupa atau lalai dari akhirat. Ya, jadi seseorang yang memiliki sifat zuhud itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan menjadikan dunia sebagai sarana untuk kebaikannya di akhirat. Karena dunia ini adalah tempat di mana kita menanam amal soleh, dan di akhiratlah tempat di mana kita bisa memetik hasilnya. Kemudian ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita disibukkan oleh perkara-perkara keduniawian, entah itu terlalu sibuk dalam hal dunia, entah itu berlebih-lebihan dalam berpakaian, dalam makan, dalam minum. Ya, sesungguhnya Allah tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya atau menjadi banyak harta, ya.
tetapi jadikanlah kekayaan itu sebagai ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semangat dalam beribadah kepada Allah. Maka betapa pentingnya meniatkan diri mencari harta itu hanya semata-mata untuk bisa memberi asupan kepada tubuh kita agar kita bisa semangat, agar kita bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Ikhwan fillah, salah satu cara agar kita bisa memiliki sifat zuhud adalah dengan senantiasa mengingat kematian. Senantiasa mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud pemutus kelezatan di sini adalah kematian. Semakin kita sering mengingat kematian, semakin kita menyadari bahwasannya dunia ini bukanlah tempat yang kekal abadi, bahwasannya kita akan berkumpul nanti di padang mahsyar, kita menyadari bahwa kita nanti akan hidup kekal di akhirat, ya. Semakin kita mengingat kematian, semakin kita tertahan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, untuk melakukan hal-hal yang mubah, gitu ya. Nah, dan semakin kita terpautlah hati kita dalam menikmati atau merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Ya, barangkali demikian yang bisa disampaikan. Semoga menjadi pengingat khususnya bagi diri saya dan bagi ikhwah fillah semua tentunya, bagi yang ingin benar-benar merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, khususnya dalam bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lainnya juga. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.